Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang alur seleksi CPNS. Jadi untuk beberapa menit ke depan kita akan sering-sering bersama. Apabila ada masukan atau mungkin saran, nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi kita akan membahas beberapa hal yang unik untuk tahun 2021 ini. Pemerintah membuka seleksi CPNS. Nah, tapi ada yang berbeda dari tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja. Pendaftaran seleksi CPNS itu kita menggunakan portal sscasn.bkn.go.id. Nah, jadi di web ini sudah bisa diakses ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu masih maintenance. Jadi untuk yang web ini sudah mulai efektif sekitar tanggal 1 Juli 2021. Nah, di sini ada menu-menu yang bisa kita pelajari, itu dari alur pendaftaran, question and answer, helpdesk, dan lain informasi. Nah, ketika teman-teman ingin melakukan butuh bantuan ketika adanya permasalahan, kalian bisa menggunakan menu helpdesk dan bisa mengecek informasi lowongan di layanan informasi kayak gitu. Tapi untuk sementara sebelumnya, untuk lanjut ke pembuatan akun, terlebih dahulu baiknya kita harus pahami dulu alurnya. Jadi biar tidak tersesat ketika kita membuat akun kayak gitu. Terus next. Yang pertama, secara umum ada 6 tahap yang harus diselesaikan oleh para pendaftar. Yang pertama adalah pengumuman lowongan. Jadi pengumuman lowongan ini sudah ada sejak adanya SEBKN tanggal 28 Juni nomor 5587 tahun 2021. Nah, terus untuk pendaftarannya sendiri sudah bisa diakses dari CPNS, PPPK Guru maupun PPPK non-guru. Nah, terus kemudian tahap berikutnya adalah setelah pendaftaran adanya seleksi administrasi. Nah, nanti seleksi administrasinya itu macam-macam. Ada dari berkas-berkas seperti KTP, ijazah, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menunjang pendaftaran itu. Jadi kadang tiap instansi itu memiliki syarat yang berbeda dan itu harus disiapkan kayak gitu. Terus untuk yang tahap yang keempat adalah ujian seleksi kompetensi dasar. Ini semua formasi pasti harus melalui seleksi ini, karena ini kan timeline secara umum ya, jadi pasti ada SKD. Nah, materinya tuh macam-macam, jadi ada yang TU, ada TWK, dan TKP kayak gitu. Terus yang kelima adalah seleksi ujian kompetensi bidang. Nah, ini berbeda-beda tiap formasinya, jadi harus diperhatikan nantinya. Terus setelah itu yang terakhir adalah kita menunggu kelulusan. Jadi kita tinggal tunggu kabar gembiranya. Nah, makanya agar kita bisa tercantum dalam penetapan NIP CPNS nanti, bisa tertera tuh nama kita. Nah, kita harus banyakin belajar, terus harus kritis dalam meneliti alurnya. Dia jangan sampai nyesel ya. Takutnya udah belajar matang-matang tapi salah alur atau mungkin salah berkas dan tidak sesuai dengan syarat, sayang banget. Oke, next. Jadwal pelaksanaan seleksinya yang tadi sesuai dengan SEBKN tanggal 28 Juni ini baru keluar ya. Jadi yang pertama adalah tahap pengumuman. Nah, ini sampai tanggal 14 Juli. Terus setelah itu adalah pendaftaran seleksi ASN. Jadi dari mulai pembuatan akun dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah adanya pendaftaran, teman-teman membuat akun, terus memilih instansi, nanti adanya pengumuman seleksi administrasi. Nah, jadi di situ di seleksi administrasi nanti panitia memverifikasi data pelamar, terus panitia juga mengumumkan hasil seleksi, terus nanti yang peserta dinyatakan tidak lulus dapat melakukan sanggahan. Nah, terus panitia mengumumkan hasil sanggahan. Setelah itu pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Nah, yang teman-teman yang lulus bisa melaksanakan cetak kartu ujian, dan untuk teman-teman yang keberatan bisa melakukan sanggahan di masa sanggahan ini, dan kemudian nanti akan ada respon di masa jawab sanggahan. Jadi teman-teman kadang bingung ya, apa sih itu masa sanggahan? Jadi
Masa sanggahan adalah waktu pengajuan sanggahan yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi, baik itu seleksi administrasi maupun seleksi UNBK. Dan waktu tanggapan sanggahan oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan yang umum maupun khusus yang ditetapkan instansi masing-masing dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Nah, jadi setelah ada jawaban sanggahan, nanti ada pengumuman pasca sanggah. Nah, setelah sudah clear semua, akan dilaksanakan pelaksanaan SKD. Jadi SKD ini seleksi kompetensi dasar. Jadi di sini tuh pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi dasar. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah. Nah, nanti ada masa sanggahannya lagi. Nah, terus panitia mengumumkan hasil sanggahan, pelamar ini akan lulus dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, ke tahap SKB kayak gitu. Terus untuk yang proses yang kelima adalah seleksi kompetisi dasar, kompetisi bidang, maaf. Jadi yang selanjutnya ini ada kita persiapan dulu pelaksanaan. Jadi setelah SKD selesai, terus yang PPK juga udah selesai, diumumkan, terus persiapan, terus ada juga nanti pelaksanaan SKB. SKB-nya itu bulan November, jadi masih ada waktu untuk persiapan lah. Tapi tantangan pertama itu harus lulus nilai mati dulu di SKD. Jadi teman-teman fokus ke SKD-nya dulu aja. Nah, terus untuk setelah selesai tuh semuanya penyampaian hasil SKD dan SKB-nya, yang seleksi PPK non guru, terus kemudian ada pengumuman kelulusan, dan setelah pengumuman kelulusan ada tuh masa sanggahan lagi. Jadi ada 2 kali masa sanggah ya, jadi masa sanggah dan masa jawab sanggah. Jadi seperti yang tadi kita bahas, masa sanggah teman-teman udah tahu tadi ya. Nah, terus setelah itu nanti pengisian DRH. Nah, jadi setelah pengisian DRH terus penetapan usul NIP dan NIK PPK. Jadi yang lulus mendapatkan NIP seperti itu. Nah, di pengumuman kelulusan itu panitia itu mengumumkan hasil kelulusan. Nah, terus yang tidak lulus nanti bisa menyanggah di masa sanggah itu. Nah, untuk panitia mengumumkan hasil pengolahan nilai, jadi nilainya itu kita dikasih tahu nilai kita berapa. Terus pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan untuk mendapatkan NIK. Oke, terus selanjutnya. Nah, jadi setelah kita memahami alurnya, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi pertama itu kita akses portal dulu, yang tadi ya, yang SSCASN. Jadi itu situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN di seluruh Indonesia dari instansi pusat maupun instansi daerah dan dikelola oleh BKN langsung kayak gitu. Nah, terus setelah itu kita membuat akun dan jangan lupa login. Nah, setelah kita login nanti kita melengkapi data dan data-data apa aja sih yang kita butuhkan, yang harus kita siapkan. Jadi yang pertama adalah kartu keluarga. Terus setelah itu ada KTP, surat keterangan dari Dinas Kependudukan atau catatan sipil. Jadi kalau bagi yang KTP-nya bermasalah ya. Terus ijazah itu wajib ya. Transkrip nilai, terus pas foto dan swafoto jangan lupa, atau selfie. Terus yang ketujuh ada dokumen lain. Jadi ada beberapa instansi yang syarat-syaratnya itu berbeda-beda. Jadi misalnya nih kayak seperti Kementerian Perindustrian itu butuh TOEFL dan lain sebagainya. Nanti untuk kementerian-kementerian yang seperti itu nanti akan kita bahas di video lainnya ya. Jadi biar durasinya nggak terlalu panjang gitu. Terus setelah kita melengkapi biodata, terus unggah dokumen-dokumen persyaratan. Nah, di dokumen persyaratan ini jangan lupa teman-teman diperhatikan. Kenapa? Soalnya ada batas maksimal foto yang diunggah. Misalnya nih, scan pas foto berlatar belakang merah, jadi harus merah, nggak boleh biru atau mungkin warnanya kembang-kembang, itu nggak boleh. Nah, maksimal itu 200 kilobyte, tipenya bisa JPG atau JPG.
Nah, selanjutnya untuk swafoto yang di sini, swafoto yang selfie itu maksimal juga 200 KB bertipe file JPG atau JPG. Jadi sama ya, JPG. Terus untuk KTP-nya, jadi KTP yang ada nih yang kita siapkan itu juga maksimal 200 KB. Sifatnya ini ya foto ya, bukan PDF ya. Nah, terus untuk selanjutnya adalah surat lamaran maksimal 300 KB, filenya PDF. Nah, itu jangan lupa ditulis tangan. Terus untuk ijazahnya atau mungkin sertifikat atau STR bagi seperti yang daftar PK gitu kan butuh serdik ya, itu maksimal 800 KB bertipe PDF. Nah, ini baru PDF dan lamarannya juga PDF tadi, saya lupa, maaf. Nah, terus kemudian ada transkrip nilainya. Jadi kan harus butuh transkrip nilai ya. Dan terus transkrip nilai itu juga PDF, ukurannya 500 KB kayak gitu. Terus untuk scan dokumen pendukung yang lain yang dari instansi lain maksimal 800 KB. Nah, untuk detailnya bisa unduh di buku pengumuman yang di menu informasi, atau mungkin bisa tanya di bagian FAQ yang question and answer. Di situ juga ada pertanyaan yang secara umum ditanyakan oleh para pendaftar kayak gitu. Terus setelah udah upload, cek resume pendaftaran. Nah, setelah itu proses verifikasi cetak kartu ujian. Setelah selesai cek resume pendaftaran, nanti teman-teman kalau misalnya udah diakhiri nggak bisa ganti lagi, nggak bisa ganti dokumennya lagi. Jadi jangan sampai salah. Jadi jangan sampai salah dalam memilih instansi atau mungkin dalam mengupload dokumen. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Jadi dalam waktu 3 minggu itu harus dimaksimalkan. Jadi secara umum kan ada 3 minggu. Nah, dalam 3 minggu itu kalau saran saya sih dalam 1 minggu persiapkan akun dan berkas-berkas yang diperlukan. Nah, kemudian baca-baca informasi lowongan yang ada di web atau di portal SSCAN. Jadi dari situ nanti teman-teman pilih-pilih filter-filter, terus harus secara matang gitu ya, biar nggak nyesel atau mungkin gambling, takutnya gambling kan. Nah, nanti untuk tips-tips milih jurusan nanti akan dibikin video berikutnya, jadi biar videonya nggak terlalu panjang. Nah, jadi setelah verifikasi kartu ujian, terus selesai pengumuman dan kemudian tes kayak gitu. Terus next. Oke, jadi mungkin videonya cukup singkat ya, jadi semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalau apabila ada koreksi atau mungkin kesalahan bisa saling mengingatkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.